Sekarang kami akan langsung ajak Anda untuk bergabung bersama dengan rekan kami, Marcelina Gita, yang memantau bagaimana jalannya sidang langsung dari Auditorium Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan. Gita, tadi ada dinamika pada saat dimulai sidang antara Majelis Hakim dan juga tim kuasa hukum mengenai bagaimana jadwal dari persidangan ke depannya. Apa hasilnya? Gita, apa hasil dari kesepakatan yang dicapai? Di ruang persidangan Auditorium Kementerian Pertanian sudah berlangsung dan saat ini yang tengah didengarkan keterangannya adalah dari ahli bahasa yakni Rahayu Surtiati. Dan tadi sebenarnya pada saat sidang dimulai sempat ada diskusi antara kuasa hukum dengan majelis hakim, di mana kuasa hukum meminta kepada majelis hakim agar sidang ini bisa dilangsungkan selama 2 kali dalam seminggu, mengingat masih ada beberapa saksi yang sebelumnya tidak dapat hadir dan ini akan dihadirkan pada persidangan minggu depan. Namun ternyata permintaan dari kuasa hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama ini ditolak oleh majelis hakim, sehingga nantinya sidang ini masih tetap akan berlangsung 1 kali dalam seminggu. Sehingga kalau kita melihat dari jadwal, kesempatan untuk tim dari penasihat hukum terdakwa Basuki Cahayapurnama menghadirkan saksi maupun ahli sampai pada tanggal 18 April 2017. Ini mengartikan bahwa 1 hari menjelang putaran kedua Pilkada DKI Jakarta. Robert. Ya Gita, lalu siapa yang sekarang dimulai sebagai ahli pertama yang dihadirkan dalam persidangan kali ini? Iya Robert, ada 3 ahli yang dihadirkan oleh tim dari penasihat hukum dan ketiga ahli ini sudah terkonfirmasi hadir. Seperti tadi saya sampaikan sebelumnya bahwa saat ini yang tengah didengarkan keterangannya oleh majelis hakim adalah ahli bahasa yakni Rahayu Surtiati. Rahayu Surtiati ini juga merupakan guru besar linguistik dari Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat. Beberapa hal nantinya yang akan digali keterangannya oleh kuasa hukum terkait dengan bagaimana sebenarnya pandangan dari Rahayu Surtiati selaku ahli bahasa ini menilai pidato yang diutarakan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu 27 September 2016 yang lalu. Bagaimanakah pandangan dari seorang Rahayu Surtiati? Apakah sebenarnya ada unsur kesengajaan maupun juga niat untuk melakukan penodaan agama Basuki Cahayapurnama pada saat pidatonya tersebut? Kemudian untuk kedua ahli lainnya yang sudah terkonfirmasi hadir yakni Kiai Haji Ahmad Isomudin, ahli agama Islam, ini juga merupakan Rai Syuriah dari PBNU Jakarta dan dosen Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung. Menarik sekali tadi disampaikan oleh kuasa hukum, kehadiran dari ahli agama Islam Kiai Haji Ahmad Isomudin ini akan menjadi pembanding dari keterangan yang pernah disampaikan sebelumnya oleh ahli agama Islam yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Beberapa keterangan nantinya yang akan digali. Bagaimanakah sebenarnya pandangan dari seorang Kiai Haji Ahmad Isomudin melihat surat Al-Maidah ayat 51, kemudian juga terkait dengan tabayun atau mencari kebenaran sebuah informasi, serta bagaimana pandangannya terkait dengan memilih pemimpin yang non-muslim, sehingga itu adalah beberapa hal-hal yang nantinya akan digali oleh hakim dan juga pihak kuasa hukum maupun juga jaksa penuntut umum. Sedangkan untuk ahli yang ketiga yang juga sudah terkonfirmasi hadir di ruang persidangan yakni Jisman Samosir, merupakan ahli hukum pidana yang juga dosen Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Jawa Barat. Keterangan yang nantinya akan disampaikan oleh ahli hukum pidana ini tidak akan jauh berbeda dengan ahli hukum pidana yang sudah dihadirkan oleh tim kuasa hukum pada persidangan minggu lalu yakni Edward. Beberapa keterangan yang nantinya akan disampaikan terkait dengan pandangan dari seorang Jisman Samosir menilai bagaimana sebenarnya kaitan dari kasus penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Karena jika melihat dari pasal penodaan agama yang
berikan kepada Basuki Cahayapurnama, yakni pasal 156 KUHP, ini harus mengandung unsur kesengajaan dan juga niat. Sehingga jika hanya mengandung unsur kesengajaan saja, maka tidak bisa ini melibatkan Basuki Cahayapurnama dinyatakan bersalah atas kasus penodaan agama. Robert. Baik, terima kasih Marcelina Gita atas informasinya langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan. Pak Fikar, kalau kita lihat tadi ada dinamika yang terjadi, ingin mempercepat jadwal persidangan menjadi lebih dari sekali dalam seminggu, tapi ternyata memang kesepakatannya adalah kembali lagi dalam 1 minggu sekali. Nah, mengapa hal ini bisa bermunculan di tengah-tengah sidang kalau Anda lihat? Mengapa tidak pada saat awal sidang ditetapkan jadwal-jadwal yang adil bagi kedua kubu? Bagi kedua pihak kedua pihak. Gini, pemeriksaan satu perkara atau penyelenggaraan sebuah sidang itu tidak terlepas ada konteks sosialnya gitu loh. Maksudnya kenapa peristiwa itu terjadi juga harus dilihat konteks. Tidak hanya penegakan teks tapi juga ada konteksnya gitu. Nah, ketika dia masuk ke konteks penegakan hukum itu, maka tidak bisa dihindarkan pengaruh atau apa namanya yang istilah ibu itu tadi, tekanan publik dan segala macam itu tidak bisa dihindarkan itu. Dan itu memang menjadi biasa gitu dalam satu penyelenggaraan sidang pidana, menjadi biasa. Tapi apakah ini akan menjadi peradilan yang sehat jika nanti ada tekanan publik yang masuk ke dalam? Kuncinya adalah kan gini, ini bisa juga ditafsirkan sebagai intervensi intervensi tidak langsung kan banyak intervensi itu, bisa uang, bisa politik, bisa kepentingan, bisa tekanan publik dan sebagainya. Kuncinya adalah bagaimana, apakah hakim masih punya pilihan atau tidak menghadapi tekanan itu. Itu yang penting sebenarnya. Disitulah letaknya independensi kehakiman. Hakim. Ketika dia tidak punya pilihan lagi, artinya dia merasa tertekan. Umpamanya ditekan oleh atasannya atau apa, tidak punya pilihan. Tapi sepanjang tekanan itu datang dari publik dan macam-macam yang tidak langsung kepada dia masih punya pilihan. Membentengi diri untuk mengambil putusan ini atau putusan itu. Gitu. Itu inti kuncinya. Baik, nanti akan kita lihat bagaimana jalan sidang selanjutnya. Baik, terima kasih, waktu kita sudah habis. Pak Abdul Fikar, terima kasih. Pakar hukum pidana telah bergabung bersama kami dalam Breaking News Metro TV. Tentunya informasi mengenai bagaimana jalannya sidang ke-15 dari terdakwa Basuki Cahayapurnama akan kami hadirkan dalam informasi dan juga program-program kami selanjutnya. Saya Robert Haryanto, terima kasih dan sampai jumpa. Dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama sudah digelar, sudah diketok palu dan juga sudah dibuka, dan terjadi dinamika yang terjadi bahwa saat ini tim kuasa hukum memerlukan waktu lebih banyak untuk dapat menghadirkan ahli-ahli yang akan mereka hadirkan dan sudah mereka persiapkan, tetapi majelis hakim menilai dan juga memberikan kesempatan bahwa sidang sebaiknya akan selesai sebelum bulan puasa berlangsung. Sebelum kami akan kembali untuk mengajak Anda melihat bagaimana jalannya sidang, kami akan hadirkan informasi mengenai arus lalu lintas akibat dari persidangan. Kita akan bergabung bersama dengan petugas NTMC Polri, Bribda Anggun. Selamat pagi Bribda Anggun, bagaimana dengan situasi arus lalu lintas di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan yang Anda pantau akibat dari digelarnya persidangan pada pagi hari ini? Kami mohon maaf atas kendala teknis yang kami hadapi. Nanti kami akan mencoba untuk kembali menghubungi rekan kami Bribda Anggun yang memantau kondisi arus lalu lintas di Ragunan, Jakarta Selatan. Sekarang saya akan langsung kembali berlanjut untuk berdialog bersama dengan pakar hukum pidana, Mas Abdul Fikar. Mas Fikar, kalau seandainya Anda lihat dinamika yang terjadi tadi, di mana tim kuasa hukum menilai mereka memerlukan waktu sampai dengan 18 April setidaknya untuk dapat mereka saksi yang mereka telah persiapkan, baik yang sudah dicatat di BAP atau saksi tambahan. Tapi majelis hakim menilai tidak apa-apa, tapi kita akan bersidang lebih dari sekali dalam seminggu. Jadi mereka ingin mempercepat dari persidangan. Kalau Anda lihat bagaimana dinamika ini? Saya kira gini, hakim kan juga tidak hanya mengadili perkara ini. Ada banyak perkara lain yang dia punya jadwal gitu terjadwal lah. Apalagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu terkenal perkaranya yang paling bejibun. Jakarta Utara. Jakarta Utara ini. Betul, Jakarta Utara. Tidak hanya, maksud saya tidak hanya Jakarta Pusat, tapi di Jakarta ini perkara itu bisa sampai 1000-an lebih gitu satu tahun. Nah, jadi saya kira itu solusi yang bagus ya. Artinya tenggat waktu bisa dicapai, tapi volume persidangan juga bisa dicapai. Saya kira itu kompromi yang
yang paling bagus, yang realistis gitu. Ya, di satu sisi tercapai persidangan semuanya dan waktu juga tercapai. Oke, tapi mengapa tidak sebelumnya dihitung-hitung lebih baik? Karena sebelumnya pada saat sidang sudah berlangsung dengan menghadirkan puluhan saksi dari jaksa penuntut umum, tidak dibicarakan mengenai apakah sidang juga akan dibuat 2 minggu sekali atau seminggu seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali untuk mempercepat. Maka apa baru sekarang majelis hakim mengutarakan ide ini? Nah, di sini ininya seringkali kita bukan kita, maksud saya dunia peradilan itu tidak menghitung secara cermat gitu. Padahal kan kalau mau diteliti, penegakan hukum itu sesuatu yang eksak gitu, ya kan? Terukur gitu. Kalau orang mencuri ini dihukum sekian, kan itu terukur gitu. Ada ini. Nah, sama dengan persidangan. Kira-kira kan bisa diprediksi berapa kali persidangan dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk melakukan fungsinya masing-masing, gitu ya. Mestinya itu diukur. Saksi pun juga sudah terdata, kan? Betul. Di pengadilan. Betul. Kendalanya mungkin karena kalau saksi yang jauh tidak bisa datang, gitu. Nah itu kan bisa ada kesempatan berikutnya, diberikan gitu. slot, diberikan waktu berikutnya, gitu. Oke. Nah, kalau Anda lihat memang majelis hakim tadi sudah menyatakan bahwa majelis hakim tidak ingin mengurangi hak dari terdakwa dan juga kuasa hukum untuk melakukan pembelaan. Tapi kalau kita lihat dari waktunya, misalnya tim jaksa penuntut umum mendapatkan waktu seminggu sekali, di mana masyarakat juga dapat mencerna informasi, kemudian tidak terkesan terburu-buru. Nah, jika nanti memang benar diputuskan bahwa mungkin sidang akan seminggu 2 kali, maupun juga lebih dari itu untuk dapat mengakomodir kepentingan tim kuasa hukum, apa dampaknya bagi jalannya pengadilan ini? Dampak yang nomor satu pasti ada orang akan mengatakan tidak adil. Ada perlakuan yang tidak sama antara penuntut umum dan pembela. Tapi memang kalau dicermati di dalam KUHP, pasal yang mengatur mengenai hak terdakwa untuk mengajukan proses pembuktian ini itu cuma satu, pasal 65. Terdakwa berhak mengajukan saksi ahli yang menguntungkan. Nah, kira-kira bunyinya seperti itu. Nah, ini yang aturan lainnya ya pasti mengacu ke aturan lain juga, tetapi tidak ada rinciannya gitu. Batasan berapa? Ya karena memang tidak dibatasi, hukum tidak membatasi, mau berapapun boleh gitu sebenarnya. Oke. Tapi dalam hukum acara pidana sebenarnya berapa waktu yang diperbolehkan untuk dapat menggelar sidang sampai dengan putusan vonis? Tidak ada pembatasan, tapi kalau terdakwanya ditahan itu ya selama penahanan. Betul, supaya tidak selesai kemudian dia keluar sebelum selesai. Karena kan urgensi penahanan supaya mudah membawa terdakwa kan sebenarnya seperti itu. Nah, tapi ada surat edaran Mahkamah Agung yang memberikan waktu 6 bulan satu perkara itu. Terutama perkara perdata ya. Itu ada waktunya gitu ya. Tapi kalau perkara pidana saya kira tidak ada waktu. Tapi ya itu Pak Robert. Penegakan hukum ini kan tidak steril, ada banyak kepentingan yang mempengaruhi. Baik, kita akan bahas mengenai faktor-faktor lain dalam persidangan ini. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi dalam Breaking News Metro.